pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami terkejang surga, kami mengucap syukur Bapa karena pada hari yang cerah ini dan bahagia ini kami akan memulai dan mendengarkan firman Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Inilah doa kami yang perkesan dosa-dosa kami, kami bernama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 31 Desember 2024. Yang berjudul Kasih Diberikan Secara Cuma-Cuma. Saudara-saudara, Allah tidak hanya terus melimpahkan kasih-Nya secara cuma-cuma kepada Israel. Meski berulang kali memberontak, tetapi Allah juga terus melimpahkan kasih-Nya secara cuma-cuma kepada kita pada saat kita masih berdosa. Saudara-saudara, kita tidak pantas mendapatkan kasih Allah dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya oleh usaha sendiri. Sebaliknya, Allah tidak membutuhkan kita. Allah dalam kitab suci tidak membutuhkan apapun. Terdapat pada Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-17 dan ayatnya yang ke-25. Kasih Allah kepada Anda, kepada saya, dan kepada semua orang sepenuhnya merupakan kemauannya sendiri. Bandingkan pada Wahyu 4 ayat 11 dan Mazmur 33 ayat 6. Pada Wahyu 4 ayat 11 berbunyi, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Pada Mazmur 33 ayat 6 berbunyi, "Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya." Saudara-saudara, apakah yang ayat-ayat ini katakan kepada kita tentang kebebasan Allah terkait dengan ciptaan? Allah dengan bebas menciptakan dunia ini. Dan karena hal ini, Allah layak menerima segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Allah tidak butuh menciptakan dunia apapun. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menikmati hubungan kasih yang ada di dalam kealahan. Pada Yohanes 17 ayat yang ke-24, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Saudara-saudara, apakah yang diceritakan ayat ini kepada kita tentang kasih Allah sebelum dunia ada? Allah tidak membutuhkan makhluk sebagai objek kasih-Nya. Namun, sesuai dengan sifat kasih-Nya, Allah memilih untuk menciptakan dunia dan menjalin hubungan kasih dengan makhluk ciptaan. Tidak hanya dengan bebas, Allah menciptakan dunia ini sebagai limpahan kasih kemurahan-Nya, tetapi Allah juga terus-menerus secara bebas mengasihi manusia. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa di Eden, dan bahkan setelah diri kita sendiri berdosa. Saudara-saudara, setelah kejatuhan di Eden, Adam dan Hawa tidak mempunyai hak untuk terus-menerus hidup dan menerima kasih Allah. Namun Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terdapat pada Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Dalam kasih, kemurahan, dan anugerah-Nya yang besar menopang hidup mereka dan telah menyediakan jalan untuk mendamaikan umat manusia kembali dengan diri-Nya dalam kasih. Dan rekonsiliasi tersebut mencakup kita juga. Apakah yang ditunjukkan kepada kita tentang kasih dan karakter Allah dari fakta
bahwa Allah terus melimpahkan kasih kepada dunia ini meskipun dunia ini telah jatuh dan jahat? Saudara-saudara, bagaimanakah seharusnya kebenaran ini menyebabkan kita juga mengasihi Dia? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur Bapa karena kami baru saja mendengarkan sedikit dari firman Bapa, kiranya yang telah kami dengarkan dan baca ini Bapa, supaya kami bisa melakukannya dalam pribadi kami masing-masing dan juga Engkau bisa menguatkan iman kami Bapa. Bapa kami juga berdoa untuk teman-teman yang bersama kami Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka di setiap perjalanan hidup mereka, yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang sedang ada pergumulan kiranya Engkau menuntun mereka agar mereka dapat bisa bersama-sama denganmu Tuhan. Bapa, inilah doa kami, ampunilah kesalahan dosa-dosa kami, karena nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.